sekolah minggu, apa kabarnya minggu ini? Sehat bukan? Yuk kita mau ibadah. Sebelumnya kita angkat pujian melalui judul lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sambil tepuk tangan ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Adik sekolah minggu, kita mau mulai kebaktian. Sebelumnya kita berdoa dalam hati kita masing-masing yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita bernyanyi Tanganku Kerja Buat Tuhan. Yang semangat ya anak-anak. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Sekali lagi ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Engkau adalah Bapa yang sangat baik untuk kami Tuhan. Di mana Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa Tuhan, datang ke hadapan-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami tidak luput Tuhan berdoa, mendoakan pandemi COVID-19 ini Tuhan akan segera berakhir dari muka bumi ini Tuhan, agar kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami tidak luput Tuhan berdoa kepada Mang Pendeta, Diakonis, segenap Sintua dan luas Tuhan, kami doakan, jauhkan segala penyakit dari kami Tuhan, agar kami Tuhan bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dengan penuh sukacita. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, kiranya hapuskanlah Tuhan dosa kami, supaya terhalang berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Inilah doa permohonan dan ampun kami, yang kami alaskan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sekolah minggu, kita angkat pujian lagi yuk dengan judul lagu Ingkong Badannya Besar. Ingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekolah minggu, hukum Taurat kita pada minggu ini diambil dari Tita ke-10. Tahu kan? Kita baca sama-sama yuk. Tita ke-10. 1, 2, 3. Tita ke-10. Jangan
pembantunya laki-laki maupun pembantunya perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tita ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya maupun pembantunya laki-laki maupun pembantunya perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Masih semangat adik-adik? Mari kita lanjutkan kembali lagu pujian kita, Dia Lahir Untuk Kami. Mari kita sama-sama membuka Alkitabnya. Kita buka dari Zakaria 9 ayat 9. Sudah dapat atau belum? Mari, sudah? Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihatlah, rajamu datang kepadamu. Dia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Adik-adik sekolah minggu masih semangat? Mari kita lanjutkan lagi untuk lagu pujian kita. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Warta jemaat kita pada minggu ini adalah minggu kedua Advent. Nah, tema minggu kita pada minggu ini adalah yang Tuhan inginkan dari kita. Nah, kakak juga masih menghimbau kepada adik-adik tetap untuk menggunakan masker dan selalu cuci tangan. Nah, kakak juga mau mengingatkan untuk adik-adik untuk segera
kumpulkan video liturgi kalian kepada guru sekolah minggu. Paling lama tanggal berapa, Kak? Tanggal 12. Nah, alangkah lebih baiknya lagi sebelum tanggal 12, adik-adik sudah kumpulkan. Nah, bagaimana cara memvideokannya, Kak? Begini, Kak. Salah, yang benar adalah landscape. Jadi boleh nanti ditunjukkan kepada mama dan papa atau kakak dan abangnya yang memvideokan, divideokan landscape seperti ini ya adik-adik. Oke, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan kiranya dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, Adik-adik yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita lipat tangan kita tentukan hati kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, yang bertata dalam surga, atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Sebentar lagi Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar dapat berbuah dalam hati dan perbuatan kami. Firman sempurnakan doa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom untuk adik-adik HKBP, sekolah minggu HKBP. Shalom. Apa kabarnya pada minggu pagi hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Pada minggu kedua Advent, kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal yang ke-21 ayat 18 sampai 22. Kitab Matius pasal yang ke-21 ayat 18 sampai 22. Kita baca bersama-sama ya. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa dalam pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan ketika itu juga, keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikian firman Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, abang mau tanya, siapa yang tadi malam sebelum tidur berdoa dulu? Angkat tangannya. Terus, siapa yang tadi pagi sewaktu bangun tidur langsung berdoa? Bagus. Terus abang tanya lagi, siapa yang tiap hari membaca atau mendengarkan firman Tuhan? Ya, bagus. Jika adik-adik semua rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, itu bagus. Tapi kalau bagi adik-adik yang belum rajin, segera rajinlah, karena itulah perintah Tuhan. Pada minggu ini, melalui nats yang telah kita dengarkan tadi,
Abang mau menceritakan kejadian yang ada di dalam Alkitab tersebut. Dapat kita bayangkan bahwa suasana saat itu Yesus bersama rombongannya beserta murid-muridnya sedang melakukan perjalanan. Seperti yang dibilang Nats, baru melihat pohon ara. Pohon ara ini adalah sebuah pohon yang besar, yang daunnya lebat dan rindang dan bagus, cantik bila ditengok. Pada saat itu datanglah Yesus bersama rombongannya. Namun melihat itu, marahlah Tuhan karena tidak mendapatkan buah dari pohon tersebut, sehingga Tuhan pun mengutuk pohon tersebut sehingga tidak dapat berbuah lagi. Apa yang mau kita ambil dari cerita tersebut? Cerita ini merupakan suatu pukulan juga kepada imam-imam Yahudi, karena di waktu itu mereka hanya berbuat apa yang baik di mata orang, supaya mereka terlihat baik di mata orang. Para imam-imam Yahudi ini layaknya seorang yang paling suci. Bisa dibilang imam Yahudi selalu rajin berdoa, bahkan mereka mau berdoa di tengah-tengah jalan supaya dilihat oleh orang-orang lain. Imam Yahudi ini juga setiap hari Sabat membaca hukum Taurat, sebagaimana kebiasaan orang Yahudi pada saat itu. Namun semua itu sia-sia di mata Tuhan. Semua itu tidak berguna di mata Tuhan, karena imam-imam Yahudi tersebut tidak percaya kepada Yesus. Semua yang dilakukan oleh imam-imam Yahudi, membaca hukum Taurat, berdoa setiap hari, berdoa di depan orang-orang, semua tidak berguna jika mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Itulah yang ingin ditekankan bagi kita sekarang, adik-adik sekolah minggu, untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus rajin berdoa. Itu wajib hukumnya. Kita harus rajin mendengarkan, membaca firman Tuhan. Namun buah dari yang kita lakukan tersebut, buah dari membaca Alkitab, buah dari berdoa setiap hari, ialah semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian, kita akan berbuah bagi sekitar kita. Tidak seperti imam-imam Yahudi tadi, yang hanya sekedar melakukan sesuatu supaya baik di mata orang, namun tidak percaya kepada Yesus. Rajin berdoa itu perlu, rajin membaca firman juga perlu. Namun yang paling perlu adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Pasti kita semua dari kecil diajarkan oleh orang tua kita untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ditekankan pada nas ini, betapa pentingnya percaya kepada Tuhan. Dan dengan kita percaya kepada Tuhan, kita akan berbuah, kita akan menunjukkan buah-buah bagi sekitar kita. Misalnya, dengan kita rajin membaca Alkitab, rajin berdoa dan percaya kepada Tuhan, tentu kita akan memiliki jiwa yang semakin teguh. Kita akan semakin mendengarkan nasihat orang tua, melakukan nasihat orang tua, mendengarkan nasihat guru sekolah minggu, mendengarkan dan melaksanakan perintah dari guru sekolah kita. Oleh sebab itu, kita harus berbuah yang baik dalam hidup kita. Dan jangan lupa untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan satu ayat yang paling penting tentang pengharapan kita kepada Tuhan Yesus adalah di ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Di situ dapat kita lihat bahwa kuncinya adalah minta doa dan penuh kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur kehebatan kepadamu ya Tuhan yang bertata dalam bidang surga, atas firman yang telah kami dengarkan pada minggu pagi hari ini. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami perbuat di kehidupan kami,
kami dapat berbuah bagi lingkungan kami. Kami semakin percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kegiatan pelayanan pada minggu hari ini. Kiranya setiap pelayanan yang dilakukan dapat berkenan di hati Tuhan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, untuk pembangunan gereja kami yang sedang berlangsung. Kiranya setiap usaha yang kami lakukan untuk membangun gerejamu dapat berkenan di hatimu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami di setiap langkah mereka mencari nafkah bagi kami anak-anaknya. Kiranya Engkau sertai mereka ya Tuhan, Engkau berikan mereka kesehatan, panjang umur dan kemudahan rezeki yang daripadamu. Ya Tuhan, kami juga adalah manusia yang tak luput dari dosa. Kiranya Engkau yang mau mengampuninya agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima dan sempurnakan lalu kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah mengumpulkan persembahan, kita akan menyerahkan ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu dan kasih-Mu yang luar biasa memberkati pekerjaan tangan orang tua kami. Sebagian daripada berkat itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami ke hadapan-Mu. Berkatilah Bapa setiap pekerjaan orang tua kami, sehingga kami beri lebih lagi ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan kami, doa kami, dan puji-pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan dengan ketulusan hati dan kerendahan hati melalui anak-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Tuhan, dengarlah kami saat kami bersama-sama memohonkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa